hormati, yang saya hormati Ibunda Ustazah Hajah Umiyah yang insya Allah nanti akan ada di tengah-tengah kita. Titip salam untuk semua saudara karena hari ini ada undangan Isra Mi'raj. Yang saya cintai, ponakan semuanya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara pengajian rutin bulanan keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Alhamdulillah hari ini kakak-kakak semua bisa hadir di tempat kami, orang tua kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua dan insya Allah membuang semua mara bahaya di kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami dari keluarga besar Bapak Ahmad Khairullah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam jamuan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan insya Allah di bulan-bulan yang akan datang kita akan terus menjalin silaturahim kita dalam pengajian rutin bulanan kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun niat kami hari ini adalah kebetulan milad Ibunda Ustazah Hajah Umiyah di 4 Februari. Alhamdulillah bertepatan dengan pengajian rutin kita keluarga besar dan minta doanya mudah-mudahan Ibunda Ustazah Hajah Umiyah terus diberi kesehatan, panjang umur untuk terus mendakwahkan syiar Islam, juga mendidik kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yayasan kami baik sekolah dari pendidikan, kemudian dari program ibadah umroh dan program-program majlis taklim lainnya bisa berjalan dengan baik dan Ibunda diberikan panjang umur, sehat walafiat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami bersyukur alhamdulillah pada bulan ini di tanggal 8 Februari alhamdulillah kita MOU dengan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah kembali tahun ini kami dibantu untuk pembangunan ruang kelas baru, 3 ruang kelas atas. Alhamdulillah berkah dari doa-doa keluarga besar semuanya dan anak-anak kami yang sekolah di sini. Alhamdulillah sejak bulan Agustus 2022 kami sudah tutup pendaftaran siswa baru. Kami sudah terima 3 ruang kelas dan di bulan Agustus kami sudah tutup hanya dalam 1 minggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan saya beserta suami dan keluarga besar Ibunda Ustazah Hajah Umiyah bisa menjalankan amanah ini dengan baik, bisa menjalankan tugas ini dengan amanah dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami dan menjadi amal ibadah kami di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin. Wa huwal habibul makin asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashtaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala aidan ihdinas siratal mustaqim. Sadaqallahul adzim
wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, wabil khusus ibunda tercinta kita, karomah kita, Ibunda Hajah Asnah Ismail yang alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Doakan panjang umurnya, kuatkan iman Islamnya, berkahkan rezekinya sehingga bisa terus membimbing kita anak cucu mantu dan cicitnya. Kakanda tercinta Bapak Supratman yang masih dalam perjalanan namun telah hadir istri tercinta Ibu Titin Prihatin mendampingi ibu tercinta, adik-adik, ipar, ponakan, seluruh hadirin yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada hari yang mulia dan penuh barokah ini, yang sejak malam turun hujan cukup derasnya hingga pagi tadi, namun tidak menyurutkan langkah kita untuk hadir bersilaturahim di acara majelis taklim rutin bulanan keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, yang alhamdulillah dari 9 keluarga sudah hadir 8 keluarga. Satu lagi dalam perjalanan, insya Allah seluruh keluarga besar kita hadir bersilaturahim di tempat ini. Langkah kaki kita walaupun dalam keadaan hujan, kita tetap ringan untuk menuju majelis silaturahim dan taklim ini, sehingga kita bisa berkumpul. Maka insya Allah kita juga akan dikumpulkan semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak, Ibu, hadirin seluruh keluarga besar yang dimuliakan Allah. Sekedar informasi pertama, alhamdulillah kegiatan pelatihan pidato yang saya laksanakan atas dukungan seluruh keluarga sudah berjalan 1 bulan lamanya di Masjid Nurul Isna. Yang patut membanggakan buat kita juga para peserta dacil yang memang datang dari kejauhan. Mereka luar biasa, diantar oleh orang tuanya, anaknya semangat. 21 ini hujan turun begitu lebatnya, tapi tak menyurutkan langkah mereka untuk ikut pelatihan dai cilik. Dan alhamdulillah juga salah satu dari anggota keluarga kita, cucu Nek, juga menjadi peserta yang alhamdulillah dilihat dari progresnya, kemampuannya sudah terlihat, bakatnya akan menjadi daiyah di kemudian hari. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, di pengajian kaum ibu yang dihadiri hampir 200 orang sudah kita tampilkan 1 dacil luar biasa, mendapat tanggapan yang luar biasa dari seluruh jemaah. Mengangkat tangan, jempol semuanya, enggak disangka segitu hebatnya tuh anak. Hari ini tadi mau kita tampilkan, tapi entar deh disimpan dulu karena minggu besok mau tampil. Di mana acara majelis taklim As-Sa'adatul Abadiyah yang dihadiri sekitar 600 jamaah, kita akan tampilkan 4 dai cilik, termasuk yang usianya baru 7 tahun tapi siap tampil. Alhamdulillah, baru 1 bulan berjalan karena anaknya semangat, karena orang tuanya tiap hari nganter biar hujan tetap datang. Terlihat insya Allah hasilnya, walau 1 bulan nanti. Hari ini sudah akan saya share nih penampilan dacil di minggu kemarin, tapi entar dah setelah pengajian ya. Nanti yang acara di AA juga kita kirim lagi konten YouTube-nya, betapa dai-dai cilik kita, calon dai dan daiyah ketika dibina, ketika mereka semangat latihan, ketika mereka benar-benar didukung oleh orang tuanya yang awalnya malu-malu, kucing aja kagak malu-malu gitu ya, ternyata bisa, ternyata hebat,
ternyata mampu. Ayo, anggota keluarga yang lain yang punya waktu dan kesempatan ikut di angkatan yang keduanya. Kita sudah buka angkatan yang kedua. Pelaksanaannya 1 bulan dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kegiatannya hanya 1 minggu. Berarti 2 kali dalam seminggu, 8 pertemuan dalam 1 bulan. Tiap Sabtu kelas dacil jam 9 sampai jam 12. Kelas kaum ibu jam 12 sampai asar. Pulangnya masak datu buat buka puasa, gitu ya. Nah, kelas remaja dari asal sampai maghrib atau buka puasa bersama, ya. Mohon doanya, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dalam rangka membina anak-anak kita, baik yang dacil remaja, juga membekali ibu-ibu yang majelis taklim hadir aktif supaya mereka bisa berbicara, bisa berceramah, bisa berpidato. Ya, mungkin di konten YouTube saya juga udah saya kirim tuh bagaimana ibu-ibu ya yang malu-malu tadinya nggak mau tampil ternyata Masya Allah sudah cakap menjadi MC. Besok harus memberi sambutan tanpa naskah dalam berbagai acara. 3 pertemuan terakhir harus bisa ceramah dalam keadaan tidak membawa naskah. Dipaksa bisa, akhirnya bisa. Ya, jadi kalau latihan memang dipaksa bisa akhirnya bisa gitu, walaupun malu-malu, walaupun diketawain dan sebagainya, ternyata disitulah mental terbangun. Akhirnya alhamdulillah peserta yang ikut latihan pidato terlihat hasilnya dalam waktu sudah 1 bulan berjalan, terutama para dacil-dacil ini yang siap kita tampilkan di berbagai acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita hadir di kediaman Bapak Khairullah dan Ibu Nurlaila dalam acara taklim rutin bulanan keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Syukuran sekian tahun nih kelahiran ibunda tercinta Ibu Ustazah Hajah Umiyah. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan iman Islamnya, tambahkan ilmunya sehingga bisa terus berdakwah mensiarkan agama Allah. Yang hari ini juga belum hadir karena sedang ngisi ceramah Isra Mi'raj, insya Allah sebentar lagi akan hadir bersama kita. Juga syukuran dalam rangka alhamdulillah, karena memang keluarga ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur kepadaku, maka Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bukan berkurang, tapi ditambah. Tapi ketika seseorang ingkar atas nikmat yang Allah berikan, bukan ditambah kenikmatan tersebut, melainkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Masya Allah, saya datang belum duduk, udah keluar tutut. Pesanan spesial. Jangan lupa tutut siapin. Nyampe ternyata udah keluar 1 mangkok tutut. Habis. Keluar lagi bakso pakai apa tuh, daging iga. Sikap lagi, habis gitu. Keluar lagi kopi, minum lagi, ada kue. Jadi belum ngaji udah kenyang, dipikir habis kenyang pulang. Ngaji juga gitu. Tapi alhamdulillah kita merasakan betapa sambutan seluruh keluarga besar di sini yang memang sedekahnya luar biasa. Tidak sayang untuk mengeluarkan harta, bukan hanya untuk acara pengajian, tapi kita tahu bahwa Yayasan Al-Ummiyah ini memiliki banyak siswa yang siswanya itu gratis tanpa bayar. Alhamdulillah. Ini bulan kemarin orang-orang pada belum buka pendaftaran siswa baru udah tutup ya. Alhamdulillah udah tutup. Bayangkan ya, bukan sekolah-sekolah bonafit yang non Islam saja yang mungkin jauh-jauh hari udah tutup. Di sini ada yayasan Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam yang dikelola oleh seorang ustazah yang memang luar biasa dalam hal menggalang dan mencari dananya, sehingga para siswa yang masuk di madrasah Al-Ummiyah ini, madrasah Nurul Falah di bawah Yayasan Al-Ummiyah masuk itu sudah terdanai
oleh para orang tua asuh, yang disinilah nilai keberkahannya yang luar biasa. Insya Allah Yayasan Al-Umiyah, terutama Madrasah Nurul Falah, ke depan akan semakin jaya. Gedungnya semakin bagus. Karena sekarang juga kan syukuran dapat bantuan berupa pembangunan 3 lokal. 1 tahun 3 lokal, bentuk besok 3 lokal lagi, 3 lokal lagi. Berapa lantai nanti? Alhamdulillah. Doakan semuanya. Ayo, keluarga kita sedang berjuang di dunia pendidikan, sedang memajukan yayasan yang ada. Mudah-mudahan selalu berkah, rezekinya terus berlimpah, yayasan semakin maju dan jaya. Saya juga minta doa gitu. Kebetulan sedang menggagas dan melaksanakan dan membuka perguruan tinggi Islam. Kalau pelatihan pidato alhamdulillah sudah berjalan. Di samping itu kita buka perguruan tinggi, bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang cukup ternama di kota di Parung Panjang, STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi, yang karena peringkat ke-8 di Jawa Barat ini. Kita buka cabang, kita buka kelas jauh, kita pakai saung. Wah, ini sistem pembelajaran yang beda dari yang lain gitu. Mahasiswa belajar di alam, di saung tempat makan gitu ya. Nah, kita buka ada 4 jurusan. Pertama, jurusan pendidikan agama Islam buat ponakan-ponakan yang pengen kuliah mengambil jurusan PAI, gelarnya SPD Islam, SPDI, silakan gabung. Kedua, manajemen bisnis syariah. Yang ingin jadi pebisnis tapi berlandaskan syariah, ayo silakan. Jurusan yang ketiga, ekonomi syariah, sarjana ekonomi, konsentrasi syariah. Ayo, sekarang ini syariah sedang menggeliat, ya kan? Perbankan semuanya ada syariahnya, ya orang bang. Ya, ada nggak bang yang belum ada syariahnya? Belum ada ya. Nah, kalau ada yang belum, ya sedang menuju kepada ada syariahnya. Jalan tol aja udah ada syariah ya. Jalan tol ada, udah jalan tol syariah, gitu ya. Nah, jadi ke depan syariah ini menggeliat. Apalagi andaikan nanti 2004 ada suasana baru yang geliat, perjuangan Islam akan semakin leluasa, insya Allah akan syariat akan lebih berkembang, dan semua lahan dan lapangan pekerjaan bisa jadi bagi mereka yang berlatar belakang pendidikan syariah akan semakin mudah maju ke depan. Amin ya rabbal. Kita juga buka S2-nya Magister Pendidikan, MPD. Gimana tuh cara belajarnya? Kalau belajarnya itu kita dengan menggunakan sistem 70 online, 30% offline. Kebanyakan online. Belajar dari mana saja bisa, dari rumah. 30% offline, ada tatap mukanya di saung-saung itu. Ya, tatap muka di saung, di tempat makan, di sebuah resto. Ya, jam 7 sampai jam 10, jam 11 baru restonya buka untuk tamu yang mau makan. Jadi kita pakai, ayo sistem belajar. Biayanya juga murah banget kok. Ya, kalau yang mungkin perguruan tinggi swasta lainnya mungkin bisa uang pangkalnya 20-an, minimal belasan, kita hanya 2 juta. Sudah masuk, dapat alma mater dan kartu tanda mahasiswa. SPP-nya cuma 400. SMA aja udah ada 500-an ke atas, kita 400 cuman. Ya. Uang formulir cuma 200. Jadi mahasiswa dengan punya uang 2 juta, bayar SPP 400, formulir 200, jadi mahasiswa. Ayo ikut, gitu ya. Alhamdulillah perguruan tinggi pun untuk PAI sudah terakreditasi B, jadi tidak usah khawatir dengan statusnya, karena memang dosen-dosennya juga kita lihat dosen-dosen yang cukup profesional. Ya, mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan program yang sedang di sini Allah berikan kemudahan sehingga ke depan bisa maju dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Hadirin, saudara semua, keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Seseorang ya, ketika kita Allah kasih umur panjang, contohnya hari ini Allah kasih umur kita panjang, Allah kasih kita rezeki, alhamdulillah.
Allah kasih kita badan sehat, Allah kasih kita nikmat waktu luang sehingga bisa hadir di majelis taklim yang mulia ini. Betul. Dimanapun ketika kita Allah berikan kenikmatan tersebut, dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di majelis taklim. Kita bisa datang ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita bisa hadir dimanapun tempat di mana diadakan kajian-kajian keislaman. Akan tetapi perlu satu kita ingat, bahwa bisa hadirnya kita di majelis taklim. Buat bapak-bapak mungkin kita bisa sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat fardu yang 5 waktu. Sababnya bukan hanya sekedar karena Allah kasih umur kita panjang. Sababnya bukan karena sekedar Allah berikan nikmat kita sehat. Sababnya bukan hanya juga sekedar Allah berikan kita waktu luang dan rezeki yang banyak, tapi sabab utamanya karena Allah berikan kita hidayah. Betul? Karena hidayah, petunjuk jalan yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Maaf, walaupun Allah berikan kita umur panjang, tapi kita tidak dapat hidayah. Kira-kira umur kita manfaat enggak? Enggak. Paling umur dipakai buat banyak main catur di pangkalan, tiap mau maghrib sampai maghrib main catur banyak lah. Jangan jauh-jauh, mungkin ketika saya lewat juga ketika mau sholat berjamaah di masjid Allah, itu lagi main sekak-sekakan. Padahal suara azan sudah dikumandangkan. Ya Allah, kenapa umur Allah kasih panjang, tapi karena enggak dapat hidayah, umur enggak manfaat, enggak dipakai buat ibadah. Betul. Allah juga mungkin beri kita nikmat sehat walafiat, tapi kalau kita enggak dapat hidayah, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dipakai buat ibadah enggak? Enggak. Oh, mentang-mentang lagi sehat, malam begadang. Ya, main gaplek, main remi sambil ngerokok, ya dipakai bermalam-malam itu buat begadang, padahal dikasih nikmat sehat. Kenapa? Enggak dapat hidayah. Allah kasih rezeki berkah dan berlimpah, duitnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya juga cakep-cakep, tapi kalau enggak dapat hidayah, kira-kira hartanya dipakai buat ibadah kagak? Enggak. Ada kan orang kaya yang pelitnya luar biasa. Nauzubillah pelitnya. Kalau geran datang orang bawa map aja, udah dicurigai, udah tutup pintu. Ya, bawa map ya pengurus masjid. Bilang sama pembantunya, bilang ke sana, bilang tuanya lagi pergi. Pembantunya polos, Pak maaf kata tuan saya, katanya tuanya lagi pergi. Ya, jadi orang datang aja karena dia pelitnya tuh udah yang bawa map aja udah dicurigai minta sumbangan. Pelit, kenapa? Harta banyak karena nggak dapat hidayah, harta nggak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Allah kasih waktu luang, kalau nggak dapat hidayah, belum tentu juga bisa waktu luang itu dipakai untuk ibadah. Betul? Maaf, nih sholat berjamaah berat, tapi kalau dapat hidayah jauh jadi dekat. Betul? Hujan nggak jadi halangan, panas nggak jadi rintangan. Kalau mereka yang sudah dapat hidayah untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, apapun situasi, apapun kondisinya, ringan langkah kaki untuk menuju ke masjid melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Betul. Tapi maaf kalau tidak dapat hidayah. Alhamdulillah guru kita Ustazah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Umiyah telah hadir. Selamat datang Ustazah, duduk dekat Umi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Jadi walaupun kita sehat badan, umur panjang, kalau enggak dapat hidayah, jangankan jauh dari masjid, rumah bertetangga dengan masjid pun nggak sampai sholat berjamaah. Betul? Jadi ada orang yang bilang katanya jalan terberat dan terpanjang adalah jalan menuju masjid. Betul. Kenapa? Beratnya karena nggak dapat hidayah.
Kalau orang udah dapat hidayah tuh jalan udah ringan aja. Waktu subuh pokoknya jam 3 udah bangun, menjelang azan sudah jalan kaki, sudah otomatis berangkat. Kenapa? Mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk, digerakkan ke seluruh anggota badan untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ini alhamdulillah yang laki-laki di sini, yang termasuk yang lagi bicara juga mudah-mudahan sudah dapat hidayah. Amin ya rabbal. Sholat ke masjidnya rajin, berjemaahnya rajin. Kalau saya di rumah ada trompetnya yang suka ngomelin, gitu ya, cerewet, gitu ya. Orang sebelah masih cerewet. Kalau belum ke masjid berangkat udah urak-urak gitu. Karena memang begitu. Ketika suami memang berat kaki melangkah, kayaknya mau berjalan udah ada yang nyerewetin, tapi cerewet buat kebaikan untuk nolong suami dan seluruh anggota jangan sampai terjerambab masuk neraka. Amin ya rabbal. Kenaku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan anggota keluargamu dari sentuhan api neraka. Jadi kembali ketika walaupun kita sehat, walaupun panjang umur, walaupun kita mungkin kaya raya, tapi ketika hidayah tidak datang kepada kita, ya Allah, masjid yang sebelah ada pengajian, kita nggak hadir. Salat berjamaah, suara adzan begitu kerasnya, beduk begitu kedengaran dari rumah kita, tapi karena nggak dapat hidayah, nggak hadir. Itulah yang dikatakan memang jalan menuju masjid merupakan jalan terberat dan terjauh. Kenapa? Betapa mahalnya hidayah yang kita tunggu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Hidayah ini hak prerogatif Allah. Jadi yang memberikan itu hanya Allah. Kita nggak bisa ngasih hidayah. Orang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita melihat ketika paman beliau Abu Talib begitu luar biasa dukungannya kepada perjuangan Rasul, perjuangan Islam. Dia berharap supaya Abu Talib itu mendapat hidayah dari Allah. Turun ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi dialah Allah yang maha mengetahui kepada siapa-siapa orang yang akan diberikan hidayah. Jadi hidayah itu milik Allah. Kita nyari dan minta. Bagaimana caranya kita minta? Jangan kita nunggu. Lu kenapa sih kagak mau sholat juga berjamaah masjid? Ya maklum, Allah belum ngasih gua hidayah. Nanti juga Allah kasih hidayah gua ke masjid. Jadi yang disalahin hidayah Allah. Ya, hidayah Allah disalahin. Hidayah Allah jangan kita tunggu, cari, jemput, minta. Kan dalam suratul Fatihah kan 17 kali kita minta sama Allah kalau kita sholat. Nah, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Ya, itu permintaan kita. Tapi lihat ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi sembah Allah dulu baru minta pertolongan. Kalau kita minta pertolongan supaya hidayah Allah datang kepada kita, ayo dong ibadah, salat jangan sampai kita kerjakan, baca Quran kita rutinkan, kita ngaji kesana kemari kita jalankan. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak nasihat yang kita dapatkan, semakin banyak pahala dari ibadah kita lakukan, Allah akan kasih hidayah petunjuk jalan buat kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, Ibu hadirin seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid yang saya muliakan, wabil khusus Ibu tercinta Ibu Hajah Asnah Ismail dan Ustazah Hajah Umiyah. Kita kembali bahwa hidayah ini harus kita cari, bukan kita menunggu. Jadi tidak boleh kita menganggap ketika kita belum mau melaksanakan suatu ibadah kita beranggap kan saya belum dapat hidayah, Allah belum kasih hidayah sih. Tidak. Kewajiban kita mencari supaya Allah berikan kita hidayah. Bagaimana kita mencari dan mendapatkan hidayahnya? Tadi dalam surat Al-Fatihah, kepadamu ya Allah kami menyembah,
kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Di antara permohonan pertolongan yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Sebab apa artinya kalau kita Allah berikan umur kita panjang tapi kita tidak pakai untuk ibadah? Umur kita umur yang enggak manfaat. Maka salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya dalam keadaan manfaat, dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kalau umur panjang gak ada manfaat, buat apa kita minta? Betul. Mau umurnya panjang? Manfaatkan umur dengan ibadah kepada Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang berkah, berikan kami rezeki yang banyak, berikan kami rezeki yang berlimpah, agar rezeki yang Kau berikan kepada kami bisa kami pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya gitu. Bukan kita minta tiap malam, ya Allah rezeki saya banyakin, ya Allah objek tembusin, ya Allah, ya Allah rezeki banyakin, ya Allah pangkat naikin. Tapi enggak ada niatan untuk andaikan Kau berikan keberkahan rezeki, aku ingin ibadah kepadamu, aku ingin bantu pondok pesantren, aku ingin bantu majlis taklim, aku ingin berangkat ke Mekah dan sebagainya. Iringi, jangan cuma kita minta rezeki berkah doang. Gitu. Ya Allah sehatkan badan, kan kita selalu minta kepada Allah supaya tiap hari Allah badan kita diberikan sehat. Buat apa? Gitu. Kalau Allah kita kasih nikmat sehat badan, tapi nikmat sehat badan ini dipakai buat maksiat, kan banyakin dosa, betul. Mendingan sakit, dari sakit kita bisa zikir, kita banyak ibadah, kita banyak ingat sama Allah. Sebab kebanyakan orang ketika sakit ingat sama Allah, ketika diberikan sehat lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita minta nikmat sehat, minta supaya nikmat sehat kita bisa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gimana enggak kurang-kurangnya syukur kita nih seluruh keluarga besar. Dari berbagai aspek nih, kita kayaknya nikmat ini sudah luar biasa. Panjang umur, alhamdulillah sampai sekarang keluarga kita masih utuh. Nikmat sehat, alhamdulillah kita bisa hadir kemari, tanda kita sehat. Nikmat rezeki, gimana kurang berkahnya tuh? Jadi kalau kita ke depan mobil tuh ada 8 ya. Mobil anggota keluarga kita semua tuh masing-masing pada bawa mobil. Berkah enggak? Berkah. Ya. Semua pada bawa mobil, tandanya kan nikmat rezeki yang Allah berikan kita berlimpah. Ya, orang yang nggak punya mobil pengen punya motor, nggak punya motor cuma punya sepeda. Kita lihat apa yang jalan kaki, masya Allah. Lah kita pada punya mobil, alhamdulillah rezeki kita tanda diberikan keberkahan. Mau berangkat tadi bensin ada, lewat tol ada buat buat bayar tol. Mau jajah, mau beli apa, kayaknya insya Allah pada berkah kok. Rezeki kita diberikan keberkahan, maka berkahnya rezeki kita, pakai rezeki kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Allah kita kasih waktu luang, alhamdulillah di minggu hari ini Allah kasih luangan waktu kita bisa hadir. Nggak ada yang kita pakai waktu luang kita untuk ya pekerjaan yang nggak ada manfaatnya. Kita jalan-jalan, kita hura-hura nggak ada manfaatnya, tidak. Kita hadir menyatakan betapa pentingnya taklim ini, betapa pentingnya silaturahim keluarga besar ini. Disinilah yang penuh keberkahan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi Allah berikan kita nikmat yang begitu banyaknya, maka pakai nikmat itu untuk ibadah. Sebab bisa jadi suatu saat dengan sangat amat mudahnya Allah mencabut nikmat tersebut. Betul. Hidayah pun begitu, ketika Allah sekarang kasih kita hidayah, suatu saat dengan mudahnya Allah cabut hidayah dari kita. Na'udzubillah min. Mana contoh dalam perjalanan hidup orang yang dicabut hidayahnya oleh Allah? Salah satu contoh yang paling gampang, Korun. Kenal Korun? Kenal? Kenalan di mana? Kenal itu kenalan di mana? Korun. Gitu ya. Korun dalam sejarah yang kita tahu hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Awalnya dia adalah pemuda yang soleh, orang yang soleh, ahli ibadah. Korun mohon doa sama Nabi Musa supaya Allah berikan kemudahan rezekinya, sama seperti kita selalu mohon sama Allah.
Didoain tuh oleh Nabi Musa, jadilah Qarun kaya raya. Setelah jadi kaya raya, ketika dimintakan untuk membayar pajaknya, susah. Dia merasa apa? Ini kan harta kekayaan yang aku punya berkat aku mencari, berkat aku berusaha. Ngapain aku harus mengeluarkan pajaknya atau zakatnya? Akhirnya Qarun tidak mau mengeluarkan zakat, tanda hidayah Allah angkat. Tidak lulus diuji oleh kekayaannya, akhirnya Allah binasakan. Qarun beserta harta kekayaannya dipendam dan ditelan oleh bumi. Betul? Sehingga kalau kita menjumpai Qarun yang terpendam di bumi, disebutlah dengan harta karun. Cerita contoh, jaga hidayah yang Allah berikan kepada kita, jaga keluarga kita yang sudah mendapat hidayah dari Allah. Ayo kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling bantu membantu. Untuk apa? Usaha di jalan Allah Subhanahu. Bukan saling tolong menolong, bukan saling bantu membantu, bukan saling nasihat menasihati untuk kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bu Hajah yang sudah hadir. Alhamdulillah pelatihan kita nih yang saya adakan, kita sudah ada dacil kita nih, satu dari keluarga yang sudah tampil dan luar biasa, sudah bisa ya pidato dengan baik. Lagi kita asah terus nih biar nanti jadi ustazah atau daiyah cilik. Mana dia ustazahnya? Oh lagi kenalan ya. Memang malu-malu, tapi kemarin saya tampil luar biasa. Nih hari Minggu besok kita tampilkan di 600 jemaah Isra Mi'raj. Dia siap untuk tampil. Dia berlenggak-lenggok di atas panggung di kita latih. Tapi disitulah terlihat ketika ada bakat, kita bersyukur. Alhamdulillah dari anggota keluarga kita bisa terus kita bina untuk bisa ke depan mencari daiyah cilik yang bisa membawa dan mengangkat nama baik orang tua, nama baik keluarga besar, dan bisa menyelamatkan kita hidup baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi tamimna bil khair. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. 'Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma arzuq auladana bi taufiq wal hidayah wa hari qulubahum bis salati wal ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrari anjiji ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.